Pijar, jadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya Nur Solinsani. Kali ini kita masuk sesi ke-15, mata kuliah hukum pidana dengan tema delik penyertaan atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan deelneming. Seperti biasa, di sini saya sudah menyiapkan slide PowerPoint untuk bisa dijelaskan kepada saudara semua yang menyaksikannya. Dan jangan lupa saudara juga harus menyiapkan KUHP-nya, karena di dalam sini saya akan menyebutkan beberapa pasal yang mana nanti kita bisa akan cek bersama dalam KUHP-nya. Langsung saja kita lanjut kepada penjelasan. Untuk pengantarnya, dasar hukum daripada deelneming sendiri itu terdapat dalam pasal 55 dan 56 Wetboek van Strafrecht. Jadi Wetboek van Strafrecht ini bahasa Belanda daripada KUHP. Jadi kitab undang-undang hukum pidana dalam bahasa Belandanya disebut dengan Wetboek van Strafrecht. Jadi dasar hukumnya ada dalam pasal 55 dan 56, bisa dicek sendiri di dalam sini ya. Nah, kemudian untuk deelneming sendiri itu dibagi ke dalam dua bagian. Jadi ingat, deelneming itu artinya penyertaan, dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah dader, yang pasal 55, dan medeplichtig, di pasal 56. Maaf kalau penyebutan saya kurang bagus dan kurang jelas, mungkin ada yang lebih mengerti dalam pengucapan bahasa Belanda. Ya, jadi untuk penyertaan ini dasar hukumnya pasal 55 dan 56 terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama dader, yang kedua medeplichtig, ya, pasal 56. Kita akan menjelaskan di sini, saya akan menjelaskan di sini satu persatu antara dader dan medeplichtig ini ya. Kita mulai dari dader. Dader atau pasal 55, Wetboek van Strafrecht disingkat WVS dengan V yang kecil. Nah, dader itu artinya pembuat. Pembuat itu dasar hukum pasal 55. Kita lihat pasal 55-nya di sini. Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Nah, untuk pembuat sendiri atau dalam bahasa Inggris lagi, Belanda disebut dader, itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pelaku, pleger, doonpleger yang menyuruh lakukan, medepleger yang turut serta, dan uitlokker, penganjur. Nah, pleger ini arti pelaku ini adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan yang paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, itu disebut pleger. Nah, selanjutnya ada doonpleger. Nah, untuk doonpleger, medepleger, dan uitlokker ini saya akan jelaskan tersendiri ya. Nah, kita lanjut untuk menjelaskan doonpleger. Doonpleger itu adalah yang menyuruh lakukan, yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat, dengan demikian ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pembuat langsung, dan yang kedua adalah pembuat tidak langsung. Sedangkan unsur yang terdapat dalam doonpleger ini ada 3. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Jadi, kalau kita membicarakan alat, otomatis kan kita berbicara soal benda. Tetapi dalam doonpleger yang berarti juga yang menyuruh lakukan, dia menggunakan alat. Alatnya itu adalah manusia di sini. Dan alat yang dipakai untuk berbuat. Jadi alat tersebut dipakai untuk melakukan suatu kejahatan. Dan alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi si manusia ini yang disuruh untuk melakukan sesuatu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Apa sih yang menyebabkan alat itu, yaitu manusia tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan? Yang pertama, jika orang tersebut tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, dasar hukum pasal 44. Jika orang tersebut berbuat karena daya paksa, kita lihat pasal 48-nya di sini. 48, kita buka 48-nya. Nih, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Jadi kayak orang, nah misalnya kita nih, keluarga kita disandra. Nah,
terus kita disuruh melakukan suatu tindak pidana. Kalau misalnya kita nggak mau, keluarga kita dibunuh, seperti itu. Nah, itu kan daya paksa ya, nggak boleh. Jadi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua, yang ketiga, bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaan termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Jadi orang itu nggak sadar, orang itu nggak tahu kalau misalnya apa yang disuruh kepada dia itu bukan dalam wewenangnya dia, gitu, tupoksinya dia, seperti itu ya. Terus yang keempat, bila ia keliru mengenai salah satu unsur delik. Dan yang terakhir, bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan tersebut. Jadi dia tuh sebenarnya nggak ingin melakukan itu, tetapi dia diminta untuk melakukan itu. Entah ya karena pertumbuhan jiwanya, entah karena daya paksa, dan lain sebagainya. Itu hal yang menyebabkan alat yang digunakan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ada medepleger. Nah, apa sih tadi medepleger? Masih ingat ya, medepleger itu adalah yang turut serta. Nah, apa artinya? Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Jadi, antara medepleger sama orang yang melakukan eksekusi terhadap perbuatan tersebut itu hukumannya sama. Ya. Nah, syarat adanya medepleger ini ada 3. Yang pertama, adanya kerjasama secara sadar. Kalau misalnya contoh saya mau membunuh orang lain, kemudian saya mengajak saudara untuk membantu saya melaksanakan aksi saya tersebut, ya kan turut serta. Nah, berarti saudara ada di samping saya ketika saya melakukan kejahatan tersebut. Jadi barenglah kita melakukannya, saudara juga ikut melakukan. Itu aja kerjasama secara sadar. Kemudian kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang, yaitu tadi perbuatan melawan hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, ada pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya melakukan tindak pidana pembunuhan, ya, jadi selesainya delik adalah hilangnya nyawa orang tersebut. Nah, itulah disebut medepleger syaratnya. Jadi orang yang menjadi medepleger itu pasti hukumannya sama dengan eksekutor, seperti itu ya. Kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama, turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Medepleger ini turut serta, ini hukumannya itu nggak sama kayak eksekutor, jadi hukumannya hanya sepertiga daripada eksekutor ya, diralat yang tadi. Kemudian kita lanjut, penganjuran mirip dengan menyuruh lakukan, yaitu perbuatan orang lain sebagai perantara. Bukan yang ini. Kita ke sini dulu. Ya. Nah, benar ya. Sekarang, maaf. Sekarang kita ke penganjuran. Penganjuran atau tadi kita bahas adalah Whitlocker ya, yang merupakan tahapan keempat daripada pembuat ya, kan dibagi menjadi 4 bagian. Whitlocker itu artinya penganjuran. Apa sih itu penganjuran? Penganjuran adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Ini dasar hukumnya pasal 55 ayat 1 dan ayat 2. Di sini ya, kita lihat pasal 55 ayat 1 ayat 2. Ya, pernyataan dalam delik ya, seperti itu. Pasal 55 ayat 1 ayat 2 seperti tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Penganjuran mirip dengan menyuruh lakukan. Jadi mirip dengan yang tadi yang di awal, yaitu downplager, mirip ya. Yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Jadi meminta orang lain sebagai perantara untuk melakukannya. Tapi ada bedanya antara penganjuran dan menyuruh lakukan. Ada perbedaan antara Whitlocker dan downplager. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya di sini. Kalau penganjuran itu menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu yang tersebut dalam undang-undang. Kalau yang menyuruh lakukan itu menggerakkan dengan sarana yang tidak ditentukan oleh undang-undang.
Kalau penganjuran, pembuat material dapat dipertanggungjawabkan. Kalau penyuruh lakukan, pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang tadi. Jadi kalau downplagger kan ada orang yang hal-hal yang menyebabkan orang lain tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau penganjuran itu orang yang melaksanakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Soalnya kan ini pengertiannya dia menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara limitatif, yaitu memberi, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Jadi saya misalnya gini, kamu nih mau nilai A, ya udah nanti pulang kuliah tolong celakakan si B, nanti kamu akan lulus sampai wisuda misalnya gitu kan. Jadi menyajikan sesuatu, akhirnya orang itu oh ya udah mau dengan melakukan tersebut. Itu namanya penganjuran, Whitlocker gitu ya. Jadi jelas ya perbedaannya antara Whitlocker dan downplagger. Nah, kemudian syarat adanya Whitlocker apa saja itu? Adanya kesengajaan menggerakkan orang lain. Jadi saya nih sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Menggerakkan dengan sarana dan upaya. Nah, upayanya apa yang tadi menjanjikan sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian putusan kehendak pembuat material orang lain itu ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut. Jadi saya menggerakkan saudara nih. Karena upaya-upaya yang saya janjikan kepada saudara itu kena, jadi terlaksana kejahatan tersebut. Kemudian pembuat material melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana yang diajarkan. Nah, jadi saudara nih melaksanakan apa yang saya perintahkan sesuai dengan janji-janji manis yang saya berikan. Kemudian pembuat material dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saudara itu kan secara sadar melakukan hal tersebut untuk mencapai nilai A tadi. Nah, jadi mau gitu. Jadi saudara bisa dipertanggungjawabkan karena saudara sadar akan hal itu. Itu ya. Dan penganjuran yang gagal tetap dipidana. Jadi misalnya saya minta saudara nih untuk membunuh si B. Nah, kemudian saudara sudah melaksanakannya, tapi si B itu nggak sampai mati gitu, nggak sampai terbunuh. Tetap aja, meskipun gagal, saudara tetap dipidana. Percobaannya tetap dipidana. Kita lihat lagi yang percobaan waktu itu pernah saya jelaskannya. Ini dasar hukumnya pasal 163 bis. Kita baca dulu 163 bisnya. Di sini. Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 kedua, berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi. Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp300. Tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau apabila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu sendiri. Dan selanjutnya bisa saudara baca sendiri di dalam sana ya. Kita lanjut. Nah, tadi kan Delneming itu dibagi menjadi dua, dader dan medeplicity. Yang pertama pasal 55, yang kedua pasal 56. Nah, sekarang kita lanjutnya ke pasal 56-nya. Nah, medeplictic sendiri ini dibagi menjadi dua. Ya, medeplictic artinya pembantuan. Pembantuan dibagi menjadi dua, sifat pembantuan dan jenis pembantuannya. Sifat pembantuan itu untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan. Kemudian, pertanggungjawabannya tidak tergantung pada dapat tidaknya pelaku dituntut pidana. Itu sifat pembantuan. Jadi, saya ulangi, untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan. Ya iyalah, gimana saya mau membantu orang lain, membantu siapa kalau nggak ada orang yang punya ide untuk melakukan kejahatan, itu maksudnya. Pertanggungjawabannya tidak tergantung pada dapat tidaknya pelaku dituntut pidana, itu ya. Kemudian jenis pembantuan dibagi menjadi dua, pada saat kejahatan dilakukan dan sebelum kejahatan dilakukan. Maksudnya sebelum kejahatan dilakukan ini memberi kesempatan, sarana atau keterangan, ya. Jadi kalau misalnya saya nih kan pada saat kejahatan dilakukan, itu berarti saya ikut. Kalau misalnya sebelum kejahatan dilakukan, itu misalnya saya memberikan informasi, oh ini tanggal sekian, rumah si A, jam sekian, itu kosong, ditinggal sama pemiliknya. Kita bisa melakukan aksi perampokan dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan, seperti tadi saya bilang ya.
pada saat kejahatan dilakukan, yang tadi, hampir sama dengan turut serta. Nah, ingat yang tadi turut serta, itu made a player. Jadi saya ulangi lagi nih, kan jenis pembantuan ada pada saat kejahatan dilakukan. Nah, pada saat kejahatan dilakukan, itu mirip dengan made a player atau turut serta. Ada bedanya. Apa perbedaannya? Kalau pembantuan itu perbuatannya membantu. Kalau turut serta perbuatannya pelaksanaan. Jadi kalau pembantuan itu ikut membantu. Dia membantu entah memberikan informasi dan lain sebagainya. Kalau turut serta itu ikut melaksanakan suatu tindak pidana. Kemudian pembantuan memberi bantuan kepada orang lain tidak harus ada kerjasama yang disadari. Ya, seperti itu. Kesengajaan diarahkan untuk mewujudkan delik, harus ada kerjasama yang disadari, itu turut serta. Tidak mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri, itu pembantuan. Turut serta mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri. Nah, ini nextnya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kita lanjut. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan mirip dengan penganjuran. Jadi kalau tadi saat kejahatan dilakukan itu mirip dengan made a player ya. Jadi mirip dengan made a player, tapi kalau kejahatan yang dilakukan tadi sebelum kejahatan dilakukan itu mirip dengan witlocker. Apa bedanya? Bedanya di sini, kalau penganjuran kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat material ditimbulkan oleh penganjur. Jadi ditimbulkan oleh orang yang menyuruh lakukan itu. Ya, penganjur tadi. Kita lihat lagi keterangannya. Orang yang menggerakkan orang lainnya. Kalau pembantuan kehendak jahat pada pembuat material sudah ada sejak semula. Itulah pembantuan. Jadi kalau pembantuan nih kita, oh saya tahu itu kejahatan, tapi saya udah punya niat untuk melakukan itu gitu. Sudah ada sejak awalnya. Tapi kan kalau penganjuran kan belum ada. Tapi kan karena dijanjikan sesuatu baru ada. Tapi kalau pembantuan itu udah ada dari awal. Ya. Terima kasih akhir kata sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini menuai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Kalau ada komentar, kritik, dan saran bisa dituliskan dalam kolom komentar atau dalam forum diskusi yang telah saya siapkan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.